Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mengkaji asma-asmanya al-husna yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hati kita, lapangkan dada kita, jernihkan pikiran kita untuk memahami dan kemudian mengamalkan pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah yang terselip di majelis ini. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah memulai pembicaraan tentang asma Allah Al-Kafi, yaitu yang maha mencukupi, di mana ini bagian yang kelima dari pemetaan Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna yang memupuk rasa malu dan syukur kepadanya. Asma yang pertama adalah Al-Kafi, Allah sebagai zat yang maha mencukupi. Di sini disebutkan bahwa Al-Kafi itu hanya satu kali tercantum dalam Al-Quran pada surah Az-Zumar ayat 36. Alaysallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah yang mencukupi para hambanya? Ya. Al-Kafi juga di sini dinyatakan sebagai zat yang melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan hambanya. Al-Kafi juga berarti yang membuat hamba itu kaya, tidak butuh kepada orang lain ataupun kebutuhan-kebutuhan yang mana teman-temannya atau tetangganya itu butuh. Ketika Allah mencukupi hambanya, maka tentunya hamba tersebut tidak lagi butuh kepada selainnya. Al-kifayah di sini juga merupakan tindakan mencukupkan berbagai hal atau melakukan penjagaan, yaitu jangan sampai hamba tadi butuh. Atau juga pecahan katanya adalah al-iktifa, yaitu juga berarti tidak membutuhkan, sudah tercukupi. Itu al-iktifa, sudah tercukupi. Sedangkan al-istighfa adalah meminta kecukupan. Al-Kafi juga berarti zat yang menjaga,
menjaga agar jangan sampai hambanya tadi itu butuh kepada hal-hal tertentu. Al-Kafi juga merupakan zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Kecukupan yang dimaksud yang Allah berikan kepada hamba di sini disebutkan dalam berbagai urusan dunia mereka. Juga memberi kecukupan para hambanya yang saleh dalam berbagai urusan agama, urusan ibadahnya, urusan ibadahnya, urusan agamanya. Dan ini nanti akan disebutkan pembagiannya sebagai bagian dari kecukupan yang khusus. Allah disifati sebagai zat pemberi kecukupan pada para hambanya dalam segala hal yang dibutuhkannya. Dan sifat ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya Allah yang memberi rezeki kepada makhluk, yang mengatur dan memperbaiki semua urusan mereka, yang menjaga dan memenuhi hajat mereka. Dan dalam perjalanan hidup kita, berapa banyak, berapa kali kita mengalami hal-hal yang menurut hitungan kita, menurut perkiraan kita tidak cukup, tetapi Allah cukupkan. Contoh kecil, misalnya kalau dari kalangan asatidz terutama, untuk pergi ke Baitullah misalnya, itu butuh berapa biaya? Kalau ngelihat gajinya berapa, ininya berapa, akan tetapi lebih sering dari orang yang kaya sampai ke sana. Bahkan yang kaya terhalang dengan kesibukannya, dengan ketidakpeduliannya. Itulah Al-Kafi. Begitu pula banyak dari kita, karena rezeki itu tidak harus nominal, tidak harus berupa uang, bisa berupa hadiah juga. Marbot yang diberangkatkan misalnya oleh pengurus masjidnya atau yang peduli padanya, itu bagian dari cakupan asma Allah Al-Kafi. Begitu pula bujangan yang belum menikah, kalau hitung-hitungan pakai kalkulator 5 tahun lagi kayaknya baru menikah. Akan tetapi tiba-tiba Allah lancarkan, Allah bukakan jalan, Allah mudahkan urusannya, dalam 5 bulan atau kurang dia sudah menikah. Begitulah banyak perkara, banyak hal yang Allah tunjukkan eksistensinya sebagai zat Al-Kafi. Begitu pula dalam masalah misalnya pendidikan atau pelajaran, kalau melihat kemampuannya mungkin sedang, tidak bisa masuk kuliah tertentu, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan jalan sehingga anak pelajar atau mahasiswa tadi berhasil meraih atau masuk ke dalam kuliah favoritnya. Ini juga bagian dari cakupan asma Allah Al-Kafi. Baik. Kemudian di sini disebutkan kecukupan Allah Subhanahu wa ta'ala atau kecukupan yang Allah berikan kepada hambanya terbagi menjadi 2. Yang pertama, kecukupan secara umum bagi seluruh makhluknya.
karena Allah lah yang menciptakan mereka, membantu dan mempersiapkan tujuan penciptaannya, memfasilitasinya, melindungi, memberi makan dan minumnya. Nah, bahkan makhluk-makhluk Allah, binatang-binatang yang ada di dalam bumi sekalipun, bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan mereka. Bagaimana juga Allah menumbuhkan, kalau di negeri kita bahkan tongkat pun ditancap tumbuh. Di antara selatehel juga tumbuh rumput. Ya. Di situ Allah yang memberikan makan dan minumnya, kebutuhan tumbuhan tersebut. Ini bagian dari. Lalu bagaimana dengan manusianya? Bagaimana dengan manusianya? Sekali lagi yang Allah mudahkan baginya kebutuhan-kebutuhannya. Bahkan kita juga masih teringat bagaimana di musim pandemi misalnya kemarin, ya, yang perkiraannya begini dan begitu, ya, yang mungkin membuat sebagian terpengaruh dan sesak dadanya akan masalah kebutuhan hamba. Akan tetapi Allah sebagai Al-Kafi mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua adalah kecukupan secara khusus bagi hamba-hambanya yang saleh dan bertawakal kepadanya dengan menunjuki dan memperbaiki kondisi mereka, menuntun ucapan dan perbuatan mereka, serta mencegah kejahatan dan bahaya dari mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan hamba-hambanya yang saleh bahkan dari kejahatan dan bahaya. Dan ini banyak sekali kita temui atau kita baca dalam sejarah kaum salaf, bagaimana misalnya Allah lindungi Hasan al-Basri rahimahullah dari cengkraman Al-Hajjaj bin Yusuf misalnya, sehingga sebelum bertemu Al-Hajjaj, ya, terlebih dahulu dijemput oleh maut. Begitu pula Imam Ahmad rahimahullah, bagaimana beliau juga selamat dari berbagai mara bahaya yang sebenarnya kalau sampai terjadi itu bisa merenggut nyawa beliau rahimahullah. Akan tetapi dengan asma Allah Al-Kafi ini Allah buktikan bagaimana Allah memberikan kecukupan dan penjagaannya terhadap hamba-hambanya yang saleh dari mara bahaya. Dan merupakan bagian dari sunnah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar meminta kepada Allah Al-Kafi untuk mencukupkan kita, atau dalam tanda kutip berarti menjaga kita dari kejahatan suatu kaum ketika kita singgah ataupun turun di satu negeri yang baru. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW memberikan doa, contoh doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan kita dengan yang halal-halal dan menjauhkan kita dari yang haram-haram. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW pada mereka yang terlilit hutang, juga termasuk mereka yang menjaga
menjaga diri dari masuknya barang-barang haram ke dalam mulut dan perutnya. Juga permintaan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan sehingga tidak butuh kepada selainnya, kepada hambanya, tidak perlu merendahkan diri ataupun membuang rasa malu dengan meminta-minta, waliyadzubillah. Maka doa ini hendaklah dihafal dan dipanjatkan selalu, diikut sertakan atau dimasukkan dalam rutinitas doa-doa kita. Kemudian poin terakhir untuk asma ini yaitu manfaat beriman kepada asma Allah Al-Kafi. Yang pertama, berharap dan takut pada Rabb kita, karena seorang hamba tentu tahu Allah lah yang memberi kecukupan sehingga dia tidak butuh pada makhluk. Yang kedua, mencintai Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak akan tumbuh kecintaan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba menyadari bahwasanya Allah lah yang memberi kecukupan kepadanya. Kalau kita menjaga ataupun merasa mendapat kebaikan dari tempat kita bekerja, karena setiap bulan digaji misalnya, kita merasa mendapat kebaikan, maka kita akan mencintai pekerjaan kita. Begitu pula yang berdagang akan mencintai pekerjaannya, karena dari situ dia mendapat kebaikan. Lalu bagaimana dengan hamba yang menyadari kalau segala kebaikan dunia dan akhiratnya itu dari Allah Azza wa Jalla? Tentunya kecintaannya akan bertambah dan berlipat. Baik. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, khususnya dalam berbagai urusan yang tampak sebagai ujian dan hal yang tidak disenangi. 6. Karena asas atau dasar kehidupan dunia ini adalah apa? Darul bala. 4. Memang untuk ujian. Yang senang diuji dengan kesenangannya, yang susah diuji dengan kesusahannya. Hanya saja manusia atau orang yang senang biasanya tidak merasa kalau itu ujian. Yang merasa diuji adalah ketika susah. Nah,
Padahal dalam surat Al-Fajr misalnya yang insyaallah semuanya menghafalnya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi, yang pertama rabbi akraman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau dikasih ke lapangan, manusia akan gede rasa, akan bisa lupa diri kalau tidak dikontrol, dikendalikan dengan imannya. Aku sedang dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, ketika rezekinya ditakar atau dipersempit, dia akan mengatakan aku sedang dihinakan. Nah, ini itu timbangannya ya. Yang keempat, maka di sini berbaik sangka kepada Allah yang tadi itu adalah mereka buah dari beriman kepada asma ini, sehingga tidak seperti orang biasa, tidak seperti orang awam, tidak seperti mereka yang tidak mengerti asma Allah. Yang keempat di sini, hati menjadi yakin dan tenang karena ia beribadah dan bertawakal kepada Allah Al-Kafi yang Maha memberi kecukupan. Nah, kalau hambanya yang kafir saja Allah kasih, apalagi yang mukmin, apalagi yang soleh, apalagi yang beribadah. Itu makanya hatinya akan menjadi tenang. Yang kafir saja dikasih sama Allah, masa kita yang beribadah sungguh-sungguh kepadanya Allah halangi? Mustahil. Nah, yang kelima, memuji Allah atas karunia-Nya yang telah memenuhi kebutuhan hidup semua makhluk. Bagian dari sunnah juga di akhir tasyahud kita mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Sini, ya Allah, bimbinglah aku untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, dan bersyukur kepadamu, juga beribadah dengan baik. Tiga perkara penting dalam hidup kita. Kita meminta agar Allah membimbing kita di dalamnya. Berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik. Yang keenam, semakin kuat iman, takwa, dan tauhidnya orang yang memahami asma ini. Sebab ia meyakini kecukupan itu dari Allah, dan itu bergantung kepada hubungan hamba tadi dengannya. Makin kuat dan harmonis hubungannya dengan Allah, maka kecukupan darinya juga semakin besar. Yang ketujuh, yaitu berdoa kepada Allah dengan dua macam doa.
doa permintaan dan doa ibadah. Juga bertawadhu serta bertawassul kepadanya dengan namanya Al-Kafi. Berdoa permohonan adalah dengan menjadikan memohon kepada Allah agar dijaga dari kejahatan musuh dengan memanggil nama ini. Itu namanya doa permohonan. Ya kafi, ya kafi ikfini syarra fulan. Wahai zat yang memberikan kecukupan, lindungilah aku dari kejahatan si fulan. Seperti itu. Itu namanya doa permohonan. Ya kafi ikfini syarra fulan. Adapun doa ibadah, yaitu doa dalam sholat ataupun berpuasa dengan mengharap hasil dari ibadahnya itu berupa kecukupan dari Allah Subhanahu. Baik, dengan demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan pembahasan tentang Asma Al-Kafi. Kemudian kita beralih kepada asma berikutnya, yaitu Al-Hayy. Yaitu zat yang maha pemalu. Sifat malu ini adalah bagian dari akhlak yang lembut dan sifat yang terpuji. Dengan malu menjadi rem bagi nafsu atau jiwa yang buruk untuk melanggar hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat, ataupun juga hukum-hukum atau norma-norma masyarakat. Disebutkan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan haya kullu ma ta'rifuhu an-nufus wastastahsinuhu al-'uqul min makarimil akhlaq wa mahasinish syiyam wa hiya allati kanat wa lam tazal mustahsanah fi kulli zamanin wa makan. Yang dimaksud dengan malu adalah suatu hal yang sudah dikenal oleh jiwa, kemudian juga secara akal itu dihukumi baik. Secara akal sehat yang dimaksud itu dihukumi baik dan termasuk perilaku yang terpuji, dan itu berlaku di segala tempat dan di segala waktu. Oleh karena itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya bagian dari perkataan kenabian pertama adalah ungkapan jika sudah engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Dan malu ini juga sebagai hal yang dihukumi baik oleh semua syariat sebelum Islam sekalipun. Syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga oleh masyarakat yang masih ada kebaikan padanya, bahkan yang dikatakan masyarakat jahiliyah sekalipun. Sebagaimana Imam Bukhari yang mencantumkan hadis Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Heraklius tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Sufyan? Sedang beliau dalam kekufurannya. Sedang beliau dalam kekufurannya. Fa wallahi laulal haya min an ya'thiru alayya kadhiban lakadzabtu anhu. Nah, di sini. Jadi Abu Sufyan dalam kekafirannya pun itu punya malu. Punya malu. Sehingga beliau mengatakan, demi Allah, kalaulah tidak karena rasa malu, nantinya kalau aku ketahuan bohong, tentu aku berbohong tentang Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini perkataan siapa? Abu Sufyan dalam kekafirannya di tengah masyarakat jahiliyahnya. Perhatikan dua poin besar ini. Dalam kekafirannya di tengah masyarakat jahiliyahnya. Tetapi yang namanya malu itu masih mengakar pada jiwa beliau radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW juga mengabarkan, Inna Musa kana rajulan hayyan sittira la yura min jildihi syai'un istihya'an minhu. Sesungguhnya kata Nabi alaihissalam, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Musa adalah seorang laki-laki pemalu yang menutup diri sehingga tidak terlihat dari kulitnya sedikit pun sebagai rasa malunya. Nah, tetapi rasa malu Musa alaihissalam oleh Bani Israel dipelesetkan
Justru kemudian dibuat omongan atau fitnah tentang beliau. Pada masa itu mereka biasa mandi berjamaah, biasa mandi bersama-sama. Kemudian Nabi Musa menjauh, ya, pilih tempat agak jauh untuk mandi agar tidak terlihat dari auratnya. Justru itu menjadi bahan Bani Israel untuk menyatakan Nabi Musa itu berpenyakit kulit, bahkan lebih jauh dari itu, ya, berupa cacat fisik yang disembunyikan dari kita, ya. Itu kata Bani Israel, fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Kemudian Allah membebaskan Musa dari perkataan mereka. Ketika Allah menggerakkan apa? Batu. Menggerakkan batu yang di atasnya baju Musa diletakkan. 6. Ini masuk muqaddimah. 6. Karena waktu juga membatasi kita, semoga yang sedikit ini bisa menambah, ya, hazanah pengetahuan kita dan juga meningkatkan kualitas amal kita. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan atau, ya, suara yang belum normal. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.